Ada bocoran lagi Pak terkait dengan ini nggak, zona hijau ke depannya akan seperti apa untuk bisa membentuk pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat? Tentunya pasti kita berupaya melakukan perbaikan terhadap sisi layanan kita. Kemudian banyaknya inovasi yang kita sudah lakukan di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Contoh mungkin inovasi kita yang namanya Lontara, kita melakukan jemput bola untuk UMKM, untuk pendataan OSS, itu kita sudah lakukan juga. Ya, masih di podcast Diskominfo Makassar, melanjutkan dengan dialog kita tadi. Kini kita sudah masuk ke segmen 3. Ada banyak sekali yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Saya akan lanjut ke pertanyaan visi jangka panjang yang akan disiapkan oleh PT SP, Pak Helmi dan tim di tahun 2025, Pak. Iya, pastinya kita berupaya untuk mempersegera untuk pengisian loket ini dan tentunya berkaitan dengan sarana-prasarana yang ada di tidak hanya di gedung ini, di ruangan ini, tapi yang ada di luar ruangan. Seperti mungkin contoh kalau kita lihat lapangan parkir di sini belum siap, itu insya Allah akan kita minta kepada teman-teman Dinas PU untuk segera menyelesaikan. Kemudian berkaitan dengan sarana untuk teman-teman yang disabilitas, meskipun kita sudah siapkan kursi roda, berkaitan dengan itu belum ada juga. Itu berupaya kami siapkan. Contoh mungkin musola itu sementara kami rampungkan juga. Jadi memang betul-betul gedung ini kita berharap paling tidak di tahun depan atau di bulan Januari, insya Allah gedung ini bisa setidaknya 90% bisa digunakan. Kalau sekarang sih masih di angka 75%. Belum bisa betul-betul dikatakan inklusif 100%. Tapi ya berupaya tahun depan itu bisa kita di angka 90%. Memang tantangannya cukup berat tapi ya sebagaimana prinsip kita ya kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan tentu ya visi yang kedua, karena PT SP itu tidak berbicara masalah perizinan, kita juga berbicara masalah penanaman modal. Bagaimana cara peningkatan terhadap sektor industri atau sektor bisnis di Kota Makassar. Ini yang berupaya kita lakukan intervensi. Bagaimana caranya kita memberikan insentif, bagaimana caranya kita memberikan kemudahan terhadap fasilitas orang untuk berusaha. Inilah salah satu bukti dan upayanya. Jadi memang tentu ya tantangannya semakin berat, karena memang harapan kita di tahun-tahun yang akan datang sektor usaha itu menjadi sektor yang semakin dominan atau semakin diminati. Bagaimana caranya agar anak-anak muda ini semakin sadar bahwa pentingnya menjadi pengusaha, tidak hanya mereka berpatokan menjadi seorang karyawan. Begitu. Oke, nah apalagi berbicara tentang jumlah UMKM setiap tahunnya khusus di Kota Makassar juga bertumbuh setiap tahun. Iya, tetapi betul. Yang survive setiap tahun juga itu tidak banyak. Nah, ini yang berupaya pasti tentu kolaborasi antara DPM PTSP dan pihak UMKM atau Dinas Koperasi, itu yang pasti kita mesti lakukan tahun depan. Makanya alhamdulillah tahun ini teman-teman dari UMKM khususnya mungkin di inkubator center itu juga satu gedung dengan kita supaya kita gampang atau mudah melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu bisa lebih baik juga dan lebih cepat tepatnya juga mungkin. Iya. Target tercepat Pak untuk bisa mencapai 90% yang disebutkan tadi Pak Helmi. Kapan itu Pak, bulannya di tahun 2025? Mungkin sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran? Itu menjadi kado Lebaran kita. Ini informasi untuk masyarakat Kota Makassar yang ingin menikmati MPP ini. Itu sudah ada penyampaian dari Pak Kadis. 90% bangunan ini sudah bisa dimanfaatkan dengan target 80 layanan, termasuk paspor, dan perbankan. Insya Allah semoga saja terwujud sebelum Lebaran 2025. Itu bulan Maret kalau nggak salah ya Pak? Bulan Maret ya. Bulan Maret. Kita memang 4 bulan itu cukup lah untuk melakukan pengisian terhadap loket-loket ini. Tapi sejauh ini bagaimana sambutan dari teman-teman partner Pak kedinasan lembaga terkait? Kalau untuk kerjasama saya rasa tidak ada masalah. Memang justru siap ya Pak, mereka siap. Sisa memang sarana prasarana untuk mereka masuk. Memang itu menjadi kendala karena memang kan gedung ini masih baru. Kita banyak sekali tantangan lah. Ya waktu kami masuk saja di bulan November itu mungkin dibilang ya gedung ini tidak ada orang, tidak ada berpenghuni ya. Jadi kita penghuni pertama di sini.
Baru diisi semuanya. Baru diisi. Dan ini juga harus menjadi kewajaran jika masyarakat Kota Makassar masih menemukan beberapa ini ya Pak, kekurangan di dalamnya. Tapi kita nantikan 2025 semoga saja MPP ini bisa melengkapi kebutuhan masyarakat itu. Betul, Pak. Bahkan hal sekecil apapun. Lewat satu gedung aja Pak, 80. Nah, terkait dengan ini lagi nih Pak, tadi kita sudah bicara tentang MPP yang menyediakan layanan bagi masyarakat memberi masukan. Nah, kalau dari Pak Kadis sendiri untuk masyarakat, apa yang ingin disampaikan terhadap mungkin harapan agar mungkin masyarakat bisa lebih mengerti MPP ini hadir untuk seperti apa? Ya, tentunya pastinya kita berharap masyarakat bisa mudah datang ke sini dan perizinan apapun itu tidak semuanya mendapatkan retribusi. Banyak persepsi yang kadang-kadang salah di masyarakat bahwa semua perizinan itu bayar. Tidak semua perizinan itu dibayar. Hanya beberapa yang mungkin dilakukan pembayaran seperti mungkin retribusi membangun itu membayar. Tetapi pada dasarnya prinsipnya situs YouTube yang dulunya itu dibayar retribusinya, sekarang dengan adanya OSS itu tidak dibayar lagi, sehingga sebenarnya semakin menarik atau semakin mudah orang untuk membuka usaha. Jadi kalau ada yang mau dikonsultasikan, ada yang mungkin ditanyakan, tidak hanya mungkin melalui WhatsApp, web, boleh silahkan datang berkonsultasi, berbicara, bertanya, datang ke Mall Pelayanan Publik Somber dan Smart. Dan langsung dilayani. Dan ini juga sesuai dengan ini ya, tujuan dari zona hijau itu sendiri adalah memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan. Kalau misalnya tadi ada retribusi, itu semua sudah transparan Pak, berapapun jumlahnya. Tidak ada lagi iuran tambahan di luar itu. Tidak ada. Dan dijamin bahkan sama semua Pak Kadis. gratis kan di sini, datang duduk menikmati fasilitas, itu bisa kita datang ke sini. Gitu. Ada bocoran lagi Pak terkait dengan ini nggak, zona hijau kedepannya akan seperti apa untuk bisa membentuk pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat? Tentunya pasti kita berupaya melakukan perbaikan terhadap sisi layanan kita. Kemudian banyaknya inovasi yang kita sudah lakukan di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Contoh mungkin inovasi kita yang namanya Lontara, kita melakukan jemput bola untuk UMKM. Untuk pendataan OSS itu kita sudah lakukan juga. Kemudian ada yang namanya program kita aplikasi di Kopi untuk melakukan layanan konsultasi secara online Zoom. Kemudian kita juga punya basis data yang namanya Pinisita, itu juga kita sementara lakukan kolaborasi. Ada juga pojok investasi kita yang namanya Halo Makassar, itu juga kita sementara lakukan upaya perbaikan. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan itu kita bisa maksimalkan semua, karena memang ya dulu mungkin waktu kami berkantor di GTC orang tidak terlalu familiar atau tidak terlalu ngeh dengan Mall Pelayanan Publik, tetapi begitu kami pindah di sini dan kita launching kemarin di tanggal yang cantik 12/12, alhamdulillah masyarakat sekarang sudah paham dan memang mereka semenjak launching sudah banyak yang mulai berdatangan, berkonsultasi, melakukan mungkin kunjungan, melihat bagaimana potensi terhadap usaha di Kota Makassar. Bahkan dari beberapa kabupaten kota sebelum kita launching pun sudah banyak yang datang melihat bagaimana PTSP Kota Makassar mengelola gedung yang semewah ini. MPP ini. Iya, MPP Kota Makassar. Gitu. Terakhir Pak, mungkin sedikit gambaran dulu terkait dengan operasional yang ada di dalam MPP ini. Bisa kasih ini Pak gambaran bukanya pagi dari jam berapa? Dan jadi alhamdulillah MPP ini terletak di Jalan Slamet Riyadi atau mungkin umumnya orang tahunya Jalan Sultan Hasanuddin. Gedung ini kalau orang tidak tahu nama jalannya, orang bisa tahu yang namanya Taman Macan. Ini kita ada di Taman Macan. Taman ikonik Kota Makassar. Taman ikonik Kota Makassar. Memang cukup ikonik karena memang waktu saya di Kepala Bapeda, ini juga menjadi salah satu yang viral waktu itu. Kenapa Kota Makassar membangun yang namanya mall? Nah, padahal yang mall yang kita maksud adalah mall untuk masyarakat. Nah, gedung ini 7 lantai dan MPP sendiri itu ada di lantai 2. Kita beroperasi dari Senin ke Jumat dari jam 8 sampai jam 3 untuk pelayanan. Tapi alhamdulillah ya sepanjang mungkin petugas loket masih ada, kita masih bisa melayani. Iya. Oke. Gitu. Pak, terakhir terkait dengan harapan bukan hanya untuk dari masyarakat atau kehadiran MPP ini, tapi juga para tim yang bekerja di MPP ini. Ya, tentunya dengan adanya MPP ini kita berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, tidak hanya berkaitan dengan perizinan, non perizinan pun itu silahkan datang berkunjung ke MPP ini. Dan kita berharap pastinya
dengan adanya MPP ini, kemudahan investasi, kemudahan untuk melakukan usaha itu kita bisa galakkan di Kota Makassar, dan pastinya insya Allah beberapa tahun ke depan kita berharap sektor usaha itu semakin tumbuh ke depan, dan sesuai dengan slogan kita, investasi tumbuh, Indonesia maju. Dan itu kita harapkan bisa terwujud jelang Indonesia Emas 2045 dan mencapai puncaknya di 100 tahun Indonesia Merdeka. Dan pemirsa, tentu kita berharap zona hijau yang dicanangkan oleh MPP ini melambangkan wilayah atau unit pelayanan yang telah memenuhi standar dan bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, apalagi jika berbicara tentang zona hijau indeks. Semoga saja Kota Makassar bisa terus membawa pelayanan yang baik kepada masyarakatnya, lebih cepat, inklusif, dan transparan. Demikian podcast Diskominfo Makassar edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.